Setelah membunuh Krisandolo, Tangsan, Xiaowu, dan Ma Hongjun kembali ke camp, dan sesampainya di sana mereka tidak bertemu Mubai dan lainnya. Anak buah Tangsan dari klan pengintai melaporkan kepada Tangsan kalau mereka telah melihat 3 tim Spirit Master Bibidong. Mubai dan lainnya langsung bergegas menghadang mereka dan berhasil memukul mundur salah satu tim penyusup itu. Sementara itu, di Jialing Pass, Bibidong tampak sedang berdiri di atas bukit yang tinggi dan di belakangnya tampak 8 orang doloh juga berada di sana. Seorang Spirit Master tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa dan mengatakan kepada Bibidong kalau mereka telah diserang dan hanya sedikit dari mereka yang selamat. Tampaknya mereka telah diserang oleh 4 Spirit Master yang memiliki kekuatan dolo dan salah satu dari mereka memiliki avatar pagoda. Mendengar hal itu, Bibidong tampak terkejut. Bagaimana mungkin ratusan anak buahnya telah dibantai dalam waktu singkat? Mengingat kalau anak buahnya itu adalah para Spirit Master yang jago dan juga ada Spirit Dolo. Bahkan Krisandolo juga belum kembali. Sementara itu, Mubai dan lainnya telah kembali dan berkumpul bersama di camp. Atas usaha pengintaian yang tak kenal lelah dari klan kecepatan, akhirnya mereka berhasil menggagalkan rencana kelompok penyusup yang mengincar pasokan makanan. Tangsan kemudian mengutus klan kecepatannya untuk memantau juga pasokan di belakang. Mubai berkata, "Xiaoshan, Bibidong pasti lagi nangis dia. Hampir 500 Spirit Masternya kita bantai." Tangsan berkata, "Kalau begitu, kayaknya dia nggak bakal incar pasokan makanan kita lagi. Aku rasa kali ini dia pasti langsung turun tangan." "Betul, tapi omong-omong Spirit Master mereka itu yang banyak. Mempan gak ya senjata rahasia Zhuge Crossbow?" kata Mubai. "Aku juga kurang tahu, makanya itu buru-buru ke sini. Tapi aku rasa bisalah senjata itu, soalnya tidak semua Spirit Master Bibidong yang datang itu kuat-kuat. Pasti ada yang lemah," kata Tangsan. Kar, kamu kan sudah Spirit Dolo sekarang. Sosis pemulihan besar masih satu-satu ya bikinnya. Bisa ndak itu langsung ribuan bikinnya, Kar?" "Wah, anjir, langsung ribuan. Itu sosis pemulihan besar, bro. Bukan yang kecil. Kalau yang gede itu aku bikinnya mesti fokus. Kalau sosis yang kecil biasa itu masih bisa lah. Kamu kan pernah makan sosis yang besar sama yang kecil. Beda kan powernya?" kata Oscar. "Iya juga ya. Kalau bikin ribuan sosis terbang gimana? Bisa, bro?" "Lah tergantung mau berapa banyak dulu. Soalnya sosis terbang ndak bisa tahan lama. Paling sekitar 10 hari lah. Kalau aku campur sama sosis emas langsung tegak, bisa tahan 10 menitan terbangnya. Tapi sehari cuma bisa bikin paling 1.500-an lah. Itu tanpa bantuan Rongrong lo ya. Kalau dibantu Rongrong bisa lebih banyak lagi." Hehehe. "Wih, mantap kali tuh bro. Kalau gitu nanti lo bikin ya." Hehehe. Keesokan harinya, tampak pasukan Tiendo sedang bergerak menuju ke Jialing Pass. Berada di depan adalah 100.000 prajurit dengan baju lapis baja. Sedang di belakangnya tampak 4.000 Spirit Master yang dikawal oleh 12.000 tentara Tang. Di sisi lain, tampak Bibidong berdiri di atas Jialing Pass. Melihat formasi pasukan Tiendo itu, Bibidong tampak tersenyum sinis. Bibidong bergumam, "Dasar orang Tiendo pengecut semua. Bisa-bisanya menggunakan formasi gak guna itu. Prajurit baju besi di depan, di belakangnya para Spirit Master. Apa kamu kira aku tidak bisa menghancurkan tentara baju besimu itu? Nih, tak kasih lihat punyaku." Setelah bergumam, Bibidong kemudian memerintahkan pasukannya untuk bergerak dengan formasi kebalikan dari Tiendo, yaitu Spirit Master berada di depan, sedang prajurit baju besi di belakangnya. Sementara itu, di sisi lain yang tak jauh dari Jialing Pass tampak 7 Monster Shred, Grandmaster, Klan Pagoda, Raja Xiebeng, dan Marshal Gelong telah tiba bersama pasukannya. Raja Xiebeng lantas memerintahkan tentaranya untuk bersiap memanah. Sementara itu, Tangsan juga memerintahkan tentara Tang untuk bersiap menyerang dengan Zhuge Crossbow-nya. Melihat tentara pemanah Tiendo mulai bergerak maju, Bibidong tampak terkejut sekaligus bingung. Kenapa tentara pemanah itu bisa berani seperti itu? Menghadapi pasukan baju besinya, bahkan perisai besar yang telah disiapkan di depan Legion Naga Suci, apakah mereka cari mati? Pikir Bibidong. Di saat Bibidong masih bingung, tiba-tiba ratusan ribu anak panah sudah terbang menerjang ke arah pasukannya. Walaupun pasukan baju besi Bibidong berada di depan, mereka juga tak mampu membendung terjangan ratusan ribu anak panah itu. Melihat keagresifan serangan anak-anak panah itu, Bibidong pun tampak kaget. Bagaimana tentara pemanah Tiendo bisa terlatih seperti itu?
Melihat hal itu, Bibidong lantas memerintahkan para Spirit Masternya untuk melepaskan kekuatan mereka dan bersiap untuk menyerang. Seketika itu juga, 10.000 Spirit Master Bibidong langsung bergerak dan secara serentak mereka melepaskan kekuatannya. Cahaya cincin roh yang secara serentak dilepaskan itu membuat Jialing Pass tampak berubah menjadi lautan pelangi. Spirit Master kecepatan langsung menyebar ke dua sisi, sedang Spirit Master penyerang dan pertahanan langsung mengambil posisi bertahan. Spirit Master pendukung langsung mengambil posisi di belakang. Di baris depan, tampak pasukan yang paling menonjol adalah klan Naga Suci dan klan Armor Gajah Raksasa. Di sisi lain, 4.000-an Spirit Master Tiendo juga melepaskan kekuatan mereka. Melihat kalau klan Naga Suci dan Armor Gajah berada di barisan terdepan, Tang San pun langsung beraksi. Ia tahu kalau pertahanan berlapis armor gajah tak mungkin dapat ditembus oleh pasukan biasa. Ketika Bibidong melihat Tang San dengan Trisula Sigurd di tangannya, seketika itu juga ekspresi Bibidong langsung berubah dan kemudian terbang menuju ke arah Tang San dengan diikuti beberapa dolo. Di sisi lain, Domain Dead God diluncurkan Tang San. Awalnya bila cahaya Domain Dead God-nya berwarna putih salju, namun kali ini Domain Dead God-nya juga muncul cahaya kemerahan. Itu adalah Domain Asura yang merupakan evolusi dari Domain Dead God. Setelah melepaskan domainnya, Tang San kemudian melesat terbang ke udara dan melemparkan Trisula Sigurd-nya ke arah ketua armor gajah bernama Hu Yanchen. Mendapati serangan Trisula Sigurd itu, dengan PD-nya, Hu Yanchen kemudian melepaskan kekuatannya. Seketika itu juga avatar gajah raksasa muncul di belakangnya. Pertahanan armor gajah Hu Yanchen peringkat 89 memanglah sangat kuat. Bahkan beberapa orang dolo belum tentu dapat menghancurkan armor gajahnya itu. Namun ketika avatar armor gajah Hu Yanchen itu dihantam oleh Trisula Sigurd, seketika itu juga avatar armor gajah Hu Yanchen langsung hancur dan meremukkan tubuhnya, membuat gajah Hu Yanchen langsung tewas seketika. Marshal Gelong yang melihat gajah Hu Yanchen tewas di tangan Tang San hanya dengan sekali gebrakan tampak begitu terkejut. Di saat bersamaan, Gelong akhirnya mengerti mengapa Tang San yang tampaknya masih muda itu bisa menjadi sosok yang begitu dihormati Raja Xiebeng. Serangan Tang San terus berlanjut. 9 cincin muncul di tubuhnya. Klan Naga Suci dan lainnya yang melihat kemunculan Tang San dengan 5 cincin hitam dan 4 merah yang muncul di tubuhnya langsung tercengang. Bahkan Grandmaster yang melihat kejadian itu juga tampak tercengang. Ia tak menyangka kalau Tang San telah menjadi seorang dolo. Tang San kemudian mengibaskan Trisula Sigurd-nya. Seketika itu juga tekanan cahaya keemasan yang kuat langsung muncul dari Trisula Sigurd dan menghantam klan armor gajah hingga membuat mereka terpental dan menghancurkan formasi pertahanan mereka. Di saat bersamaan, Tang San juga melepaskan tendangan iblis orkanya. Seketika itu juga cahaya merah yang tampak seperti sebuah kapak besar langsung menghantam armor gajah lainnya hingga mereka pun terpental. Ketika Tang San sedang membantai, tiba-tiba Dolo Naga Suci muncul dengan 9 cincinnya dan kemudian melepaskan serangannya. Seketika itu juga avatar naga putih tampak muncul di belakangnya dan kemudian menerjang ke arah Tang San. Mendapati serangan itu, tinju ular banteng, kemampuan tulang roh lengan kanan daming diluncurkan Tang San. Seketika itu juga naga biru tampak muncul dan langsung menerjang ke arah naga putih itu. Ketika kedua naga itu beradu, naga putih itu langsung hancur lebur, membuat Dolo Naga Suci langsung tewas seketika. Di saat bersamaan, tiba-tiba Bibidong muncul dan langsung menyerang Tang San. Duri-duri berwarna ungu tampak meluncur ke arah Tang San. Tang San kemudian menghantam tanah dengan trisulanya. Ledakan yang kuat muncul dari hantaman itu hingga membuat duri-duri itu hancur dan Tang San kemudian melesat ke udara. Di sisi lain, Mubai dan Zuking tampak bertarung dengan kelompok armor gajah. Ma Hongjun dengan api Phoenix-nya melawan kelompok naga suci. Sementara itu, Xiaowu berhasil mematahkan leher seorang armor gajah. Sedang Yang Wudi membuat kelompok naga suci dan armor gajah tampak kewalahan dengan serangan-serangan tombaknya. Dan Du Gubo menyerang dengan racun ularnya. Sementara itu, Tang San mengeluarkan palu Haotiannya dan langsung menghantam Bibidong yang menggunakan avatar laba-laba kematian. Pisau-pisau ungu tampak bermunculan di depan Bibidong membentuk semacam perisai dan memblokir serangan palu Tang San. Namun, meskipun begitu, serangan palu membuat Bibidong terdorong ke bawah.
Sementara itu, 8 Dolo Spirit Hall masing-masing berpencar dan berhadapan satu lawan satu dengan Mubai dan lainnya. Dolo Black Panther tampaknya mengincar Rongrong. Ia tahu kalau Rongrong adalah dalang dari kekuatan setan Shrek. Dengan avatar Black Panther-nya, ia kemudian menyerang dengan cepat meluncur ke arah Rongrong. Mendapati serangan itu, kemampuan ke-8 diluncurkan Rongrong. Seketika itu juga, cahaya menyilaukan muncul dari pagoda Rongrong yang tampak membentuk seperti sebuah perisai yang melindungi Rongrong. Ketika serangan Dolo Black Panther mengenai perisai Rongrong, seketika itu juga Dolo Black Panther langsung terpental. Di saat bersamaan, Rongrong tampak menghilang. Sementara itu, Dugubo dan Yang Wudi kembali bertemu musuh lama. Yang Wudi melawan tombak ular Dolo dan Dugubo melawan Blowfish Dolo. Setiap serangan racun Dugubo langsung ditelan oleh Blowfish Dolo. Melihat banyaknya Dolo Spirit Hall yang muncul, pedang Dolo Cincin pun akhirnya beraksi. Dengan satu lompatan besar, Cincin telah mencapai langit. Di saat bersamaan, pagoda Ning Penji bercahaya memberikan dukungan, membuat kekuatan Cincin langsung melonjak ke peringkat 98 Dolo. Dengan menggerakkan tangannya, ribuan anak pedang tampak muncul di langit dan langsung membombardir klan Naga Suci dan Gajah Armor hingga membuat mereka terpontang-panting. Di saat bersamaan, si King Kong Titan dan si Badak Niugao mulai beraksi dan memerintahkan tentara Tang untuk menyerang. Seketika itu juga, ribuan besi-besi runcing yang tajam langsung melesat dari senjata rahasia Zhuge Crossbow dan meluncur ke arah pasukan Bibidong. Ketika senjata Zhuge Crossbow menghantam, seketika itu juga jeritan-jeritan kematian tampak bergema dan saling susul-menyusul. Kejadian itu pun membuat suasana musuh tampak kacau dan mereka menjadi pucat ketakutan. Di sisi lain, Bibidong sedang menyerang Tangsan dengan duri-duri laba-laba kematian penghisap darah yang meluncur ke arahnya. Mendapati serangan itu, jurus badai tidak tetap diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga, cahaya emas cincin muncul dari Trisula Sigod dan langsung memblokir dan menghancurkan duri-duri itu. Di saat bersamaan, Tangsan mundur ke belakang dengan langkah bayangan hantunya dan avatar rumput perak biru diluncurkan Tangsan. Sebagai Spirit Master tipe kontrol, Tangsan lebih meningkatkan pada controllingnya di medan perang ketimbang duel membabi buta dengan Bibidong. Cahaya cincin emas terus meluncur ke arah Bibidong. Melihat cahaya cincin emas itu, ekspresi Bibidong seketika menjadi tegang. Ia masih ingat ketika pertarungan di hutan waktu itu, jurus itulah yang telah membuatnya terpaksa menggunakan kemampuan tubuh abadinya. Bibidong kemudian menggerakkan tangannya. Seketika itu juga cahaya ungu dan hitam tampak muncul dan mengembun di depannya memblokir serangan cincin emas itu. Ketika Bibidong terdorong oleh cincin emas itu, kedua cincin itu kemudian menyebar dan meluncur ke arah Dolo Beruang yang menyerang Xiawu dan juga meluncur ke arah Dolo Blowfish yang sedang melawan Dugubo. Selain itu, penjara rumput biru juga diluncurkan Tangsan dan langsung mengurung beberapa Dolo lainnya. Melihat musuhnya terperangkap dalam penjara rumput biru, Mubai dan Zuking tidak menyiapkan kesempatan itu dan langsung menyerang. Ketika Dolo Tombak Ular baru saja membebaskan diri dari kurungan rumput biru, tombak Yang Wudi sudah meluncur ke arahnya mengincar jantungnya. Dolo Tombak Ular tidak dapat menghindar lagi dan hanya bisa menggeser sedikit tubuhnya dan secara bersamaan, ia mengibaskan tombak ularnya ke arah Yang Wudi. Tombak penghancur Yang Wudi langsung menghujam dadanya dan menembus ke paru-parunya dan menghancurkan tulang punggungnya hingga membuat Dolo Tombak Ular langsung terpental dan terkapar tak berdaya. Di sisi lain, bahu kiri Yang Wudi tampak terluka berat sampai tulang rusuknya patah akibat hantaman sapuan tombak ular Dolo. Sementara itu, Ma Hongjun tampil dengan avatar burung Phoenix berkepala 7. Api Phoenix yang intens langsung membungkus musuh di depannya. Dengan dukungan pagoda Rongrong, Ma Hongjun kini meletus dengan kekuatan Dolo. Namun saat pertarungan, Ma Hongjun juga dibungkus kekuatan lawan dan terlempar ke udara. Di sisi lain, Oscar memakan sosis bulat kristal yang membuat kekuatannya pulih seketika. Selain itu, Oscar juga memakan sosis cermin Mubai dan Ma Hongjun yang membuat Oscar dapat menirukan style bertarung Mubai dan Ma Hongjun. Sementara itu, Xiawu tampak terdesak melawan Dolo Beruang hingga membuat Xiawu menggunakan jurus tubuh perisai emasnya dan terus-menerus berteleportasi menghindari serangan. Namun serangan Dolo Beruang tiba-tiba terhenti ketika penjara rumput biru mengurungnya dan sebelum dia berhasil menghancurkan kurungan itu, cincin cahaya emas Tangsan langsung menyelubungi tubuhnya, membuatnya tak mampu bergerak.
Melihat hal itu, Xiao tidak mengiyakan kesempatan itu dan langsung beraksi. Dengan berteleportasi, ia langsung muncul di depan Dolo beruang dan melilit lehernya dengan rambutnya dan melemparkannya ke udara. Di saat bersamaan, jurus 8 tahapan tendangan diluncurkan Xiao hingga membuat Dolo beruang terpontang-panting di udara. Di sisi lain, Dugubo tampak terlibat pertarungan sengit dengan Blowfish Dolo. Dalam pertarungan itu, Dugubo tampak terluka oleh serangan duri-duri Blowfish Dolo. Sedang Blowfish Dolo juga terkena serangan semburan racun ular Dolo. Sementara itu, Bibidong yang melihat cincin emas menyerang para Dolonya menjadi naik pitam. Dengan menggunakan avatar laba-laba pemakan jiwa, jurus pamungkas diluncurkan Bibidong. Seketika itu juga cahaya bilah sabit tajam berwarna hijau langsung menerjang ke arah Tangsan. Begitu kuatnya serangan itu hingga membuat cincin cahaya emas terbelah. Merasakan tekanan hebat itu, Tangsan tahu kalau Bibidong tengah menggunakan kekuatan penuhnya untuk sekali pukulan. Saking kuatnya serangan Bibidong, tekanan itu menyebar ke sekitarnya hingga membuat 6 monster strike lainnya merasa cemas dan ingin membantu Tangsan. Namun langkah mereka dihentikan oleh lawan di depannya dan yang paling merasakan cemas adalah Xiao. Mendapati serangan itu, jurus Trisula sekali pergi tak kembali. Won't Gas Without Return diluncurkan Tangsan. Setelah menggunakan 3 gerakan jurus, Tangsan langsung melemparkan Trisula sigotnya ke arah cahaya bilah tajam itu. Melihat serangan jurus Tangsan yang hampir membunuhnya di hutan waktu itu, bukannya menghindar, Bibidong yang sudah murka tampak ingin bertaruh nyawa dengan Tangsan. Ketika cahaya hijau bilah tajamnya akan berbenturan dengan Trisula Sigot yang bercahaya keemasan, Bibidong tiba-tiba membelokkan serangannya dan langsung membuat cahaya bilah sabit yang tajam kembali meluncur ke arah Tangsan. Di saat bersamaan, Bibidong mengubah avatarnya menjadi avatar laba-laba kematian dan segera menggunakan kemampuan tubuh abadinya. Melihat kejadian itu, Tangsan tampak terkejut. Tangsan tahu kalau Bibidong sedang bertaruh nyawa dengannya. Dengan sengaja, Bibidong mengambil serangannya dan sementara itu Tangsan sendiri juga akan terhantam oleh serangan Bibidong. Bila terhantam serangan Bibidong, Tangsan mungkin saja mati. Di sisi lain, tubuh Bibidong juga akan hancur. Namun dengan menggunakan jurus tubuh abadinya, Bibidong akan dapat memulihkan tubuhnya kembali. Dengan menggunakan jurus sekali pergi tak kembali dengan kekuatan penuhnya membuat Tangsan praktis kehabisan tenaganya. Namun meskipun begitu, Tangsan masih memiliki jurus pamungkas, yaitu cahaya setan mata ungu yang telah berevolusi. Tangsan lalu menunggu saat yang tepat untuk melepaskan jurus pamungkas itu. Namun ketika cahaya bilah tajam Bibidong akan mengenai Tangsan, tiba-tiba satu cahaya merah tampak seperti bola raksasa jatuh dari langit dan langsung menghantam cahaya bilah tajam itu dan meledak. Darah dan daging tampak bertebaran saat ledakan itu terjadi. Tubuh yang telah memerah dan terlempar keluar akibat ledakan itu membuat Tangsan panik bukan main. Sosok yang terlempar keluar itu adalah Xiao. Di sisi lain, tubuh Bibidong langsung hancur ketika terhantam Trisula Sigot dan berubah menjadi fragmen-fragmen yang menyebar ke sekitarnya. Trisula Sigot terus meluncur dan menghancurkan barisan pasukan lapis baja Spirit Hall dan kemudian terhenti setelah menghantam tanah di bawah dinding yang sangat tebal. Di sisi lain, Grandmaster dan Masar Gelong memerintahkan tentara Tiendo untuk terus bergerak maju dan menyerang. Sementara itu, tubuh Bibidong yang hancur perlahan mulai pulih kembali. Di saat pulih, Bibidong memerintahkan tentaranya untuk maju. Sedangkan klan Naga Suci diperintah mundur. Bagi Bibidong, nyawa Spirit Master adalah yang terpenting ketimbang nyawa tentara. Ketika ribuan senjata Zhuge Crossbow kembali mengamuk, seketika itu juga ribuan tentara dan Spirit Master tingkat rendah Bibidong langsung ambruk runtuh ke tanah tanpa nyawa. Melihat kejadian itu, Bibidong tampak terkejut dan menutup matanya. Andaikan Spirit Master Elite Legion Naga Suci yang kuat berada di depan, mungkin ia tidak akan kehilangan pasukan sebanyak itu. Bibidong kemudian memerintahkan para dolonya untuk mundur dan juga membawa tombak ular dolo yang terkapar. Di sisi lain, Tangsan tampak begitu panik dan naik pitam. Bagaimana ia bisa sampai tidak melihat Xiao datang ke arahnya? Ketika itu, Xiao sedang menyerang dolo beruang yang sedang tak berdaya dengan tendangan 8 tahapannya. Melihat Tangsan dalam bahaya, Xiao kemudian meluncur ke arah Tangsan dengan membawa serta dolo beruang itu dan memblokir serangan dahsyat Bibidong. Beruntung, Xiao masih bisa menggunakan perisai
menguasai tubuh emasnya, sedangkan Dolo beruang langsung terkoyak hancur. Melihat Xiaowu terlempar keluar, dengan panik Tang San langsung melesat ke arah Xiaowu, memeluknya dan menyalurkan energi kepadanya. Xiaowu kemudian berkata kepada Tang San kalau ia baik-baik saja karena telah menggunakan tubuh emasnya. Melihat Xiaowu baik-baik saja, Tang San pun merasa lega. Tang San kemudian membantu Xiaowu berdiri dan menatap ke depan. Di depannya tampak pasukan Tiendo dan Spirit Master terus menyerbu ke arah Jialing Pass dan menewaskan banyak pasukan Spirit Hall. Selain itu, Dolo Chenxin, Tulang Dolo, dan segitiga emas Grandmaster terus menyerang dan menghancurkan klan Naga Suci yang melarikan diri. Di sisi lain, Bibidong sudah kembali ke Jialing Pass dan tampak memuntahkan darah. Blowfish Dolo berkata kepada Bibidong agar mengirim pasukan klan malaikat. Namun Bibidong ogah mengirim pasukan malaikatnya karena masih belum tahu perihal senjata rahasia apa yang telah menewaskan begitu banyak pasukannya. Di saat bersamaan, mata Bibidong tampak tertuju pada Trisula Sigot yang tertancap di tanah dan ia berencana merebutnya. Di sisi lain, Tang San hendak mengambil kembali Trisula Sigotnya. Xiaowu, Grandmaster dan lainnya tampak merasa cemas ketika tahu akan hal itu. Setelah meyakinkan mereka, fasi kosmik diluncurkan Tang San. Seketika itu juga cahaya biru menyelimutinya. Tampak membuatnya menghilang dan Tang San segera melesat terbang menuju ke arah Jialing Pass. Beberapa saat kemudian, Tang San semakin dekat dengan Trisulanya. Namun begitu Tang San hendak maju lebih dekat lagi, tiba-tiba busur panah meluncur ke arahnya. Melihat hal itu, Tang San tampak terkejut dan menghindari anak panah itu. Tatapannya kemudian bertemu dengan Bibidong dan Tang San pun merasa heran bagaimana Bibidong bisa merasakan kehadirannya. Tang San kemudian duduk bersila tak jauh dari tempat itu dan memfokuskan kekuatan mentalnya. Seketika itu juga simbol Trisula di dahinya tampak bercahaya dan menyelimuti tubuhnya. Di saat bersamaan, domain Dead God yang telah berevolusi menjadi domain Asura diluncurkan Tang San. Seketika itu juga cahaya putih kemerahan tampak menyelubungi tubuhnya yang keemasan. Sementara itu, Bibidong yang melihat kejadian itu menjadi penasaran apa yang akan Tang San lakukan. Di saat Bibidong masih penasaran, Tang San tiba-tiba membuka matanya yang tampak berubah keemasan. Di saat bersamaan, cahaya putih kemerahan yang menyelubungi tubuhnya kemudian mengalir ke matanya dan tampak menyatu dengan cahaya emas itu. Seketika itu juga matanya menembakkan dua sinar putih kemerahan seperti laser yang menyatu bersama di udara dan menerjang langsung ke arah Bibidong. Ketika cahaya itu mendekat ke arahnya, Bibidong langsung merasakan bahaya besar. Simbol laba-laba di dahinya tiba-tiba bercahaya. Seketika itu juga cahaya ungu muncul dari dahinya dan langsung meluncur ke arah datangnya serangan Tang San. Ketika kedua kekuatan itu akan beradu, cahaya setan mata ungu Tang San tiba-tiba berbelok dan kemudian masuk ke Trisula Sigot. Melihat hal itu, Bibidong yang tidak ingin Tang San mendapatkan kembali Trisulanya langsung meluncur ke arah Trisula Sigot. Tang San yang melihat hal itu kemudian juga melesat ke arah Trisulanya. Namun ketika Bibidong akan mencapai Trisula Sigot, tiba-tiba Trisula Sigot meledak dengan cahaya kemasan yang menggerikan. Bibidong yang tidak mengira kalau cahaya yang telah masuk ke Trisula Sigot akan meledak tak dapat menghindar lagi dan hanya bisa pasrah ketika cahaya itu meledak. Bibidong langsung merasakan dampaknya, kepalanya serasa mau meledak. Rasa sakit yang hebat langsung menjalar ke sekujur tubuhnya. Darah tampak keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Di saat bersamaan, Bibidong langsung terlempar dan menabrak dinding dengan keras. Beberapa Dolo yang menyalurkan energinya kepada Bibidong juga langsung menjadi lemas dan ambruk. Melihat Bibidong terlempar dan menabrak dinding dengan keras, dua orang Dolo langsung menolongnya. Sementara itu, tiga Dolo lainnya bersiap menghadang Tang San. Namun Tang San tidak kembali menyerang. Setelah mengambil Trisula Sigotnya, Tang San kemudian pergi meninggalkan tempat itu dengan sisa tenaga yang ada. Ketiga Dolo hanya bisa menatap kepergian Tang San tanpa berani menyerangnya. Cerita pun selesai. Buat yang penasaran sama lanjutannya, disabrek aja ya guys, biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah sabrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao!